Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita membahas tentang pembahasan akidah dari kitab Al-Qaulul Mufid fi Adillati At-Tauhid. Pembahasan berikutnya kata beliau, wujubu al-hukmi bima anzalallah wa tahrimul hukmi bi ghairi ma anzalallah. Wajibnya berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Maksudnya kita harus meyakini bahwa tidak ada yang mengatur kecuali Allah. Adapun yang lainnya dari aturan atau hukum bisa diikuti kalau sesuai dengan aturan atau hukum dari Allah Azza wa Jalla. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakam yang memberikan hukum. Jadi hukum cuma satu. Maka wajib berhukum dengan apa yang Allah turunkan, dan yang Allah turunkan kepada kita adalah Al-Quran dan hadis sesuai pemahaman para sahabat. Itu hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat. Wa tahrimu al-hukmi bi ghairi ma anzalallah, dan haramnya berhukum dengan selain yang Allah turunkan. Haramnya berhukum dengan selain yang Allah turunkan. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah dalam kitabnya Aqidatut Tauhid halaman 141, min muqtada al-imanu billah ta'ala wa min muqtada al-imani billahi ta'ala wa ibadatihi al-khudu' li hukmihi wa ridha bi syar'ihi. Termasuk keharusan atau konsekuensi iman kepada Allah. Jadi kalau kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin dan percaya akan Allah, di antara konsekuensinya adalah al-khudu' li hukmihi, tunduk terhadap hukumnya. Ini di antara konsekuensi keimanan, tunduk terhadap hukumnya. Waridha bi syar'ih, dan ridha dengan syariatnya. Jadi kita menata iman kita ya dengan melihat konsekuensinya, yaitu tunduk terhadap hukum Allah, ridha terhadap syariatnya, warruju'u ila kitabihi wa sunnati rasulih indal ikhtilaf, dan kembali kepada kitabnya dan ajaran rasulnya sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perselisihan. Jadi antara konsekuensi al-imanu billah, kita percaya bahwa dia satu-satunya pemberi hukum, maka kita harus tunduk dengan hukumnya, kita harus ridha dengan syariatnya, kita harus kembali kepada kitabnya dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perselisihan. Iya. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, la raiba anna man lam ya'taqid
wujuba al-hukmi bima anzalallah ala rasulihi fahuwa kafir. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak ada keraguan bahwa siapa yang tidak meyakini wajibnya berhukum dengan apa yang Allah turunkan terhadap Rasulnya, maka dia adalah kafir. Jadi siapa yang tidak meyakini wajibnya berhukum dengan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah kafir. Akan dibahas nanti ya, bahwa kafir itu ada dua macam. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala ada beberapa macam. Yang jelas kesimpulannya, ada kekafiran yang mengeluarkan dari agama dan ada kekafiran yang kecil, yaitu kufurun asghar, kufur kecil, yaitu hampir dia keluar dari Islam. Akan datang pembahasannya. Sekarang di sini dibawakan banyak ayat Al-Qur'an menjelaskan hal ini. Di sini dibawakan sampai 19 ayat. 19 ayat yang menunjukkan wajibnya berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jalla dan haramnya berhukum dengan selainnya. Ini baru ayat, belum lagi hadis. Di antaranya di surah Al-Maidah ayat 44, Al-Maidah ayat 45, Al-Maidah ayat 49, ya, Al-Maidah ayat 49. Jadi Al-Maidah ayat 44, 45, 47 bunyinya sama, hanya ujung ayat yang beda. Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka merekalah orang-orang kafir. Satu. Di ayat 45 Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang zalim. Di ayat 47, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang fasik. Ini menunjukkan bahwa perbedaan hukum. Awal ayat semuanya siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Pada akhir ayat perbedaan hukum. Ada yang disebut kafir, ada yang disebut zalim, ada yang disebut fasik. Maka tidak semua orang yang berhukum dengan selain hukum Allah langsung dia murtad, artinya keluar dari agama. Macam-macam keadaannya. Tapi yang jelas bagaimana yang telah kita sebutkan tadi, cuma dua kemungkinan. Mungkin dia kufur yang besar, mungkin dia kufur yang kecil. Yang jelas semua berbahaya. Tidak berhukum dengan selain hukum Allah itu semuanya berbahaya. Dua kemungkinan saja, mungkin kufur besar atau mungkin kufur kecil. Jadi ada disebut kafirun, ada disebut zalimun, ada disebut fasikun. Jadi kalau kafirun terbagi dua, ada kufur besar, ada kufur kecil. Kalau zalimun ada zulmun besar, ada zulmun kecil. Kalau fasikun ada fasik besar, ada fasik kecil. Ada yang mengeluarkan dari agama dan ada yang tidak mengeluarkan dari agama. Tapi yang tidak mengeluarkan dari agama ini bukan dosa kecil, tapi dia hampir keluar dari agama. Jadi cuma dua kemungkinan, keluar atau hampir. Ya, keluar atau hampir. Ini kita harus menata hati kita untuk kembali kepada hukumnya, ya, untuk ridha terhadap syariatnya, ya, untuk kembali kepada kitabnya dan ajaran nabinya Muhammad SAW, tentunya sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Kemudian kata penulis rahimahullah setelah membawakan ayat-ayat, kata beliau, wala takunu hakiman bil adli illa idza hakamta bima anzalallah. Ya, dan engkau tidak akan menjadi hakim. Menjadi hakim artinya menjadi orang yang memutuskan hukum. Ya, dan engkau tidak akan menjadi hakim yang adil. Ini perhatikan ya, ukuran keadilan. Ukuran keadilan. Jadi tolak ukur adil itu adalah dari Allah Azza wa Jalla.
bukan pakai perasaan, bukan pakai timbangan manusia, tapi dibilang adil ukurannya dari Allah. Wala takunu hakiman bil adli, dan engkau tidak menjadi hakim yang adil illa idza hakamta bima anzalallah, kecuali engkau berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Ya. Wa amma idza hakamta bi ghairi ma anzalallah faqad hakamta bidzulm. Adapun jika engkau berhukum dengan selain hukum Allah Azza wa Jal, maka engkau telah berhukum dengan kezaliman. Cuma dua kemungkinan. Ada keadilan, ada kezaliman. Kan begitu ya? Ada keadilan, ada kezaliman. Maka kalau engkau berhukum dengan hukum Allah, itu adalah keadilan. Kalau engkau berhukum dengan selain hukumnya, itu adalah kezaliman. Cuma dua kemungkinan. Ya, ini ukuran adil atau dzulm. Ini ukuran adil atau dzulm. Adil kalau sesuai dengan hukum Allah. Zulum kalau menyelisihi hukum Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Shad ayat 26, "Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard." Wahai Nabi Daud, sesungguhnya kami jadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi. Fahkum bainan nasi bil haq. Berikanlah hukum di antara manusia dengan hak, dengan benar. Wala tattabi'il hawa, jangan ikuti hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah, karena mengikuti hawa nafsu itu akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Innal ladzina yadhilluna an sabilillah, sesungguhnya orang-orang yang sesat atau menyimpang dari jalan Allah, lahum adzabun syadid, bagi mereka azab yang pedih. Bima nasu yaumal hisab, disebabkan karena mereka melupakan hari perhitungan. Artinya orang keluar dari hukum Allah gara-gara melupakan hari kiamat, gara-gara melupakan hari perhitungan. Seandainya dia ingat, selalu dia sadar, tentunya dia berpikir untuk menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu hakiman bil haqq illa idza hakamta bima anzalallah, wa amma idza hakamta bi ghairi ma anzalallah faqad hakamta bil batil. Maka engkau tidak akan menjadi hakim, ya, menjadi pemutus hukum dengan benar, kecuali jika engkau berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Adapun jika engkau berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, maka engkau telah berhukum dengan kebatilan. Maksudnya di sini jelaskan, kalau tadi adil dan zulum, kalau sekarang al-haq dan al-batil, begitu ya, al-haq dan al-batil. Jadi kesimpulannya, keadilan hanya ada pada satu hukum. Selain dari itu adalah kezaliman. Al-haq hanya ada pada satu hukum. Selain dari itu adalah kebatilan. Dan hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita adalah Al-Qur'an, hadis, pemahaman sahabat. Itulah hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Al-Qur'an dan hadis tentunya sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Maka inilah keadilan dan inilah kebenaran. Selainnya adalah kezaliman dan kebatilan. Yanqasimul ladzina yahkumuna bighairi ma anzalallah ila arba'ati aqsamin. Orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu ada empat macam. Jadi jangan kita meyakini bahwa kadang kita tertuju hanya pada hukum negara, padahal hukum adat juga termasuk bighairi ma anzalallah, selain apa yang Allah turunkan. Ya, hukum kebiasaan nenek moyang ini juga termasuk hukum selain dari apa yang Allah turunkan. Hukum qabilah, hukum suku, hukum adat, ini kan juga termasuk selain dari apa yang Allah turunkan. Kadang kita mengerucut kepada hukum misalnya negara, ternyata kita lupa bahwasanya kita berhukum dengan hukum adat, kita berhukum dengan hukum nenek moyang, kita berhukum dengan hukum suku atau daerah tertentu. Ya, kadang kita nggak sadar. Ya. Oleh karena itu di sini jelaskan
bahwa berhukum dengan manusia berhukum dengan selain hukum Allah itu ada 4 macam. Yang pertama, ayyakul innal hukma bisyar'i afdal. Dia berpendapat bahwa berhukum dengan syariat Allah, dengan Al-Quran, hadits, pemahaman sahabat, bagi dia itu yang paling utama, itu yang paling bagus. Walakin la mani'a min tahkimi ghairi syar'illah. Tapi tidak masalah kita berhukum dengan selain syariat Allah. Jadi dia meyakini bahwa memang yang paling bagus hukum Allah, tapi boleh-boleh saja yang lain. Ingat tadi judulnya, wajibnya berhukum dengan hukum Allah dan haramnya berhukum dengan selain hukum Allah. Berarti kita harus meyakini bahwa hukum Allah yang paling bagus dan tidak boleh berhukum dengan selainnya. Adapun yang pertama ini, ya, ini merupakan bentuk kekufuran yang mengeluarkan dari Islam, karena dia menyelisihi banyak ayat, dia menyelisihi banyak hadits, ya, dia menyelisihi banyak hadits, yaitu meyakini bagus atau yang paling bagus berhukum dengan selain hukum Allah, tapi dia meyakini boleh saja kita berhukum dengan selain hukum Allah, maka ini merupakan bentuk kekufuran yang mengeluarkan dari agama. Ya, ini perhatikan masalah akidah, ya. Al-Quran, hadits, pemahaman sahabat, maka ini adalah satu-satunya hukum. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, atsani ayyakula inna syar'a wal qanuna sawa wala farq. Dia berpendapat bahwa syariat dan undang-undang buatan manusia itu sama saja, sama-sama bagus. Agama bagus, aturan manusia bagus, sama-sama bagus. Wala farq, tidak ada perbedaan. Wa hadza aidan kufrun akbar mukhrijun minal millah. Ini juga kufur yang akbar, kufur besar yang mengeluarkan dari agama. Meyakini sama-sama bagus, syariat Allah bagus, syariat manusia juga bagus. Yang ketiga, ayyakul innal qanuna afdalu wa aula minasyar'i. Dia meyakini atau dia mengatakan bahwa undang-undang buatan manusia itu lebih utama, lebih bagus, ya, dia lebih utama, lebih bagus daripada syariat Allah Azza wa Jalla. Wa hadza aidan mukhrijun minal millah wa huwa akbaru minat thalatha. Ini juga termasuk pemahaman atau keyakinan yang mengeluarkan dari agama, bahkan ini yang paling jelek dari yang disebutkan. Ya, kalau yang tadi dia meyakini memang paling bagus agama, tapi boleh yang lain. Ini sama. Yang kedua, sama-sama bagus. Yang ketiga, ini dia, paling bagus hukum buatan manusia. Ini lebih parah. Yang keempat, ayataqida anna al-wajib tahkimu syar'illah wa la yajuzu tahkimu ghairihi. Dia meyakini bahwa yang wajib adalah berhukum dengan hukum Allah. Ya, ada orang seperti ini, dia meyakini bahwa yang wajib adalah berhukum dengan hukum Allah, kembali kepada Quran, hadits, pemahaman sahabat. Wala yajuzu hukmu tahkimu ghairi, dan tidak boleh berhukum kepada selain Quran dan hadits dengan pemahaman para sahabat. Nah, jadi dia yakin ini. Walakinnahu, akan tetapi. Jadi ini keyakinannya, ya. Dia yakin hanya hukum Allah yang wajib kita berhukum dengannya, adapun yang lainnya tidak boleh. Akan tetapi qad yahkumu bi ghairi ma anzalallah li hawa fi nafsi. Tapi dia dalam praktek di kehidupan sehari-hari, dia berhukum dengan selain hukum Allah. Selain hukum Allah, karena faktor hawa nafsu. Dia yakin sebenarnya memang harusnya kembali kepada Quran, hadits, pemahaman sahabat. Memang inilah yang terbaik, tidak boleh kepada yang lain. Tapi karena faktor hawa nafsu, ya, karena faktor hawa nafsu, ya, atau karena
ضد المحكوم عليه atau lirishwah, atau karena faktor bayaran, ya, atau karena faktor politik, liumurin sia-sia, atau karena faktor politik atau semisal dari itu, dia tahu bahwa ini adalah kesalahan, ya, dia tahu bahwa ini menyelisihi syariat, ya. Perhatikan yang keempat ini, ya. Jadi dia yakin bahwa satu-satunya hukum adalah hukum Allah, tidak boleh yang lain. Tapi ya karena kelemahan iman, maka dia berhukum dengan selain hukum Allah karena faktor dunia atau faktor duit, faktor politik, faktor jabatan, ya. Fahada yakunu naqisu al-iman. Maka orang seperti ini dia dihukumi orang yang naqisul iman, yang kurang imannya, ya. Wa huwa bidzalika yakunu kafiran kufran asghara. Dalam kondisi seperti ini, maka dia kafir kufran asghar, kufur yang kecil. Kalau tiga yang pertama itu kufur besar, membatalkan keislaman. Yang pertama meyakini bagus pakai agama, tapi boleh juga yang lain, ini kufur. Atau meyakini sama-sama bagus, atau meyakini selain agama lebih bagus, ini semuanya kufur. Kalau yang keempat ini, dia meyakini mesti ke agama, tidak boleh yang lain. Tapi karena faktor dunia, karena faktor hawa nafsu, karena faktor rupiah, faktor dolar, faktor jabatan, politik, ya, kedudukan dan semisalnya, maka dia terbawa, maka ini adalah kufrun asghar. Makanya saya bilang tadi bahwa walaupun perbedaan dalam ayat kafirun, zalimun, fasikun, itu kembali kepada dua hukum. Ada kufrun akbar, ada kufrun asghar. Ada kufrun akbar, ada kufrun asghar. Taib. Kemudian perlu kita ingatkan kembali bahwa tentunya dalam menerapkan hukum, kalau kita lihat bagaimana kisah Nabi kita Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lain, misal Nabi Musa alaihissalam, yang memimpin Nabi Musa siapa? Fir'aun. Fir'aun muslim atau kafir? Ya jelas kafir, kan begitu ya. Jelas Fir'aun dia tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan. Sementara Nabi Musa sebagai rakyat, ya kan? Sementara Nabi Musa sebagai rakyat. Apakah Nabi Musa kudeta kepada Fir'aun? Ya, teriak-teriak la hukma illallah, ya, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, bacakan ayat inil hukmu illa lillah. Atau Nabi kita Muhammad SAW, Mekah ketika itu dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh kaum musyrikin. Mekah dikuasai, Ka'bah dikuasai oleh kaum musyrikin. Hukum apa yang berlaku? Hukum adat, hukumnya kaum musyrikin. Apakah Nabi Muhammad mengerahkan massa, mengajak para sahabat, ayo, ya, tidak demikian. 13 tahun Nabi SAW berdakwah di Mekah, tidak ada jihad. Karena jihad itu bukan urusan sembarangan, bukan bilang yang penting inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, ya, yang penting kita mati. Nah, seperti itu. Semuanya ada aturannya. Nah, sekarang setelah kita ketahui bahwa wajibnya berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pilihan lain. Ini akidah, keyakinan. Kita yakin. Beda ya, orang yakin tapi di lapangan praktek salah. Faktor rupiah, faktor jabatan, tapi dia yakin. Makanya lebih mendingan daripada oh boleh-boleh saja. Oh itu lebih bagus. Parah itu. Tapi kalau dia meyakini memang bahwa mesti ke agama, mesti ke hukum Allah, tidak ada pilihan lain, hanya karena hawa nafsu. Hanya karena hawa nafsu, dia kufrun asghar. Nah sekarang bagaimana penerapannya? Setelah kita meyakini hal ini, bagaimana penerapan di lapangan? Bagaimana caranya? Ya, bagaimana nabi-nabi ketika mereka dihukum, ketika mereka diutus, maka mereka diperhadapkan dengan pemimpin-pemimpin negara mereka yang tidak berhukum dengan hukum Allah pastinya, iya kan?
Sudah pasti tidak berhukum dengan hukum Allah. Misalnya dari Nabi Nuh alaihi salam hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus pada kaumnya. Bayangkan Nabi Nuh berapa 950 tahun. Siapa yang ikut? Ya kan? Bahkan Nabi ada pengikutnya cuma 3 sampai 9. Ada Nabi 2 atau 3. Ada Nabi enggak ada pengikutnya. Karena mereka dipimpin oleh para pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Apakah mereka terdengar melakukan kudeta atau semisal itu? Iya. Kalau kita baca ayat-ayat dalam menerapkan hukum, ternyata sudah pernah kita singgung bahwa menerapkan hukum Allah Azza wa Jalla itu dimulai dari pribadi masing-masing, bukan dari skala pemerintahan, bukan dari merebut kekuasaan, kursi terus diterapkan ke bawah. Itu salah. Kalau kita baca Quran, kita baca hadis, penerapan hukum itu dari skala terkecil, pribadi, keluarga, yaitu anak istri, ya, masyarakat, bangsa, negara, seperti itu. Misal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum," terus "wa ahlikum." Nah, wahai orang-orang yang beriman, jaga apa? Jaga diri. Terus siapa? Keluarga. Seperti itu. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum." Wajib bagi kalian untuk menjaga diri kalian. Jadi setiap masing-masing itu berhukum dengan hukum Allah, dia mulai dari dirinya. Saya mau tanya, turun ke jalan teriak-teriak bikin macet, itu hukum Islam atau hukum kafir? Coba dijawab. Dari mana cara seperti itu? Kita mau menerapkan syariat Islam. Lantas yang kita terapkan bukan dari Islam. Betapa banyak orang yang terzalimi di jalan. Ada yang mau ke rumah sakit, ada yang mau bersalin, ada yang mau sakarat, ada yang mau ke bandara, ada. Betapa banyak yang terzalimi. Dan apakah membawa kebaikan? Membawa kebaikan bagi pemerintah, membawa kebaikan bagi pemerintah. Sejak dulu ada demonstrasi, sampai sekarang manfaatnya di mana? Tolong berpikir, evaluasi, hasilnya apa? Bagaimana mungkin Allah memberkahi suatu hukum? Itu hukum apa? Dari mana cara-cara seperti itu? Iya kan? Dari dulu semenjak Soekarno sampai sekarang. Iya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini menunjukkan maksudnya kita tidak tega ya, maksudnya Islam diinjak-injak, tapi ingat kita beragama pakai ilmu, bukan pakai semangat belaka, harus pakai ilmu. Mana mungkin Allah memberkahi suatu hukum yang menyelisihi hukumnya? Mana mungkin? Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Kaum itu orang banyak. Nah, Allah tidak akan rubah ini nasibnya orang banyak dalam satu kampung, satu kecamatan, satu kabupaten, provinsi, satu negara. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hatta yughayyiru ma yang fusim, sampai mereka merubah apanya? Apanya dia rubah? Dirinya masing-masing. Jadi kadang pemerintah ini, pemimpin ini ngaca diri dulu, lihat diri dulu. Bagaimana sholat kita? Rajin gak ke masjid? Bagaimana 5 waktunya? Bagaimana istrinya? Sudah berhijab enggak? Anak-anaknya belajar agama enggak? Bagaimana akidahnya? Syirik bagaimana? Ditinggalkan enggak? Kita menghayal terlalu tinggi. Jelas-jelas kewajiban kita, rukun Islam yang pertama, la ilaha illallah.
Terus oleh karenanya kalau kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya 23 tahun. 23 tahun waktu yang singkat, 23 tahun. Tapi Allah Akbar. Tersebarnya Islam bukan hanya di jazirah, sampai masuk di Eropa, di luar biasa negara adidaya, menaklukkan Persia, Romawi, takluk ketika itu. Negara adidaya. Romawi ketika itu negara adidaya, negara yang sudah lahir ribuan tahun. Sementara negara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam negara yang baru lahir. Tapi coba lihat bagaimana pertolongan dari Allah. Intinya Allah berfirman, "In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Kalau kalian menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong kalian dan Allah akan mengokohkan kalian. Tapi ingat, kalau sesuai hukumnya. Jangan semangat belaka. Sesuai hukumnya. Dan hukum Allah Azza wa Jalla saya kira jelas, yaitu Al-Qur'an dan hadis sesuai pemahaman para sahabat. Mula-mula kita belajar akidah terlebih dahulu, kemudian kita belajar syariat. Taib. Betul. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi yang pertama mungkin saya menyambung yang pekan lalu tentang jimat-jimat. Apakah jimat-jimat ini termasuk dalam artian dalam bentuk doa? Ya. Katakanlah di tengah-tengah masyarakat kami, orang-orang tua kami dulu, ada yang belajar kebal, tidak mempat tembus. Oh, kebal, ilmu kebal. Apa nak pakai? Baca. Dengan dasar yang katakanlah sebagaimana ayat yang sering kita baca, "Wa sa'alaka 'ibadi 'anni qarib ujibu da'watan da'i idza da'an wa yastajibu li wa yu'minu bi 'amalan yashkurun." Itu dibaca. Bukan. Maksudnya kan ayat ini jelas bahwasanya tidak apa-apa. Iya. Jadi doa yang mereka baca ini ada yang dalam bahasa Bugis, bahasa Makassar, sesuai dengan Iya. kalau dulu bahasa Bugis. Iya. Saya mau menanyakan ini karena termasuk sebuah bentuk keserian itu. Terus dulu sebagaimana kita kata. Iya. Ya, kalau kami bersemasa. Ilmu pelaris, ada juga ilmu pelaris ya. Iya. Iya. Kira-kira apa syaratnya? Ada nggak syaratnya? Supaya kebal? Tidak ada syaratnya. Berdoa saja. Doa saja. Kalau ada syaratnya, tapi kalau doa untuk sebenarnya Iya. Iya. Apa itu? Sementara Allah bilang ketika ini berdoa kepada aku, maka apa akan dijawab. Betul. Yang kedua dia berdoa kepada aku dan kita memberikan dan akan di dalam depan. Baik. Betul tadi ayatnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyu'minu bi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya tentang saya, bilang saya dekat.
Maksudnya dekat, Allah di atas. Hanya dekat dalam artian Allah tahu hambanya. Mana buktinya? Ada dua yang berdekatan, tapi dia tidak mengetahui isi hati kita. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui isi hati kita, dan bahkan lebih mengetahui daripada kita. Apa yang terjadi besok kita nggak tahu, tapi Allah sudah tahu. Dekat. Kemudian juga dia dekat, maksudnya dia maha mengabulkan doa. Dia maha mengabulkan doa. Makanya disebutkan lanjutannya, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Saya jawab, saya kabulkan doanya orang yang berdoa kalau dia berdoa. Ya, kalau dia berdoa. Nah, tentunya pengabulan doa itu ada 3 macam. Yang pertama, kita minta A, dikasih A, 1. Misalnya kita minta istri, dikasih istri. Minta anak, dikasih anak. Yang kedua, bentuk pengabulan, yaitu kita dikasih yang lebih bagus dari itu. Misal kita minta kesehatan, ternyata Allah selamatkan kita dari musibah. Dengan sebab doa kita minta keselamatan atau kita minta kesehatan, ternyata Allah kasih kita yang lebih bagus dari itu, yaitu selamat dari musibah. Harusnya ada musibah, mungkin jatuh dari pesawat atau apa begitu. Dengan sebab doa kita, ternyata Allah kabulkan yang lebih bagus dari itu. Allah Maha tahu apa yang lebih pantas bagi kita. Ya kan? Kita minta kekayaan, Allah kasih kita miskin. Allah Maha tahu apa yang pantas bagi kita. Mungkin kalau kita kaya, mungkin ya kita sudah sombong, sudah merasa bagaimana, ya kan? Yang ketiga, yaitu Allah tidak kasih yang pertama. Kita minta A, tidak dikasih A. Tidak pula dikasih yang lebih bagus, tapi disimpan. Kenapa? Karena doa adalah ibadah. Kalau ibadah berarti pahala. Berarti semakin banyak kita berdoa, berarti semakin banyak pahalanya. Artinya Allah tabung, Allah simpan buat kita, nanti dikasih pada hari kiamat. Kita kaget, ini pahala dari mana? Ternyata pahala doa kita. Nah, sekarang sebelumnya tentang bagaimana yang disebutkan tadi tentang apakah doa-doa seperti itu masuk dalam kesyirikan, ilmu-ilmu kebal. Jawabannya, selama kita minta kepada Allah dengan bahasa apapun, minta kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu adalah yang diperintahkan. Hanya menjadi kebal tidaknya, ya bukan kuasa kita, artinya bukan simsalabim jadi, bukan. Tapi itu kan sedangkan mukjizat para nabi saja, para rasul, itu kan ibaratnya Nabi Musa pokoknya lempar tongkat langsung jadi ular, enggak. Tongkat pukul ke laut langsung terbelah, enggak. Tapi kan tergantung dari Allah Azza wa Jalla. Artinya beda kayak sihir, setiap kali dia mau atraksi jadi, kan begitu ya. Nah, setiap kali dia mau kebal jadi. Nah, ini lain ceritanya. Nah, maka biasanya orang yang pakai kebal, kalau pengalaman saya tanya teman-teman yang pakai ilmu begitu, bukan hanya ada doanya, tapi ada sesuatu yang dia pakai. Ya, karena kalau dia kebal terus, berarti ada yang di dalam yang menangkal. Makanya ya ada teman di Preman Pasar Senggol, saya tanya, kenapa bisa tidak coba saya tes toh? Nah, baca bismillah. Jadi ternyata dia makan besi, makan di antara persyaratan. Yang jelas ada yang dia pakai. Akhirnya ketika dia mulai belajar agama, sudah mulai ada gangguan. Maksudnya jin yang di badannya sudah mulai kepanasan, dia sudah mulai gerah. Berarti selama ini ada yang istilahnya ada makhluk lain. Ya, ada makhluk lain. Dan yang seperti itu pasti bertentangan dengan Al-Quran dan Hadits, ya, Al-Quran dan Hadits. Jadi intinya kalau hanya berdoa tok, tidak ada masalah. Tapi pasti hasilnya tidak seperti setiap mau kebal, enggak. Tapi kalau kebal terus, itu dicurigai. Pasti ada syaratnya.
Karena saya sudah sering ingatkan, itu jin tidak mungkin membantu gratis. Tidak mau dia. Minimal telur. Hah? Jelas. Tidak ada yang gratis. Ya mungkin kalau sudah saya bertanya Ustaz, saya kalau di sekitar sini sudah seperti Kabupaten, masih ada tergantung kalau mungkin banyak bulu. Apa? Apit. Taib. Taib. Kesimpulannya, berhukum dengan selain hukum Allah ternyata banyak ya. Pokoknya hukum kan cuma satu, ya kan? Maka selainnya itu harus diukur dengan Quran dan hadis pemahaman sahabat. Kalau cocok ya bisa dipakai, kalau tidak cocok ya jangan dipakai, kan begitu ya. Karena kan hukum cuma satu. Jadi apapun yang dibikin, aturan, undang-undang atau tradisi atau apa saja, itu harus diukur dengan Quran dan hadis pemahaman sahabat. Kalau cocok kita pakai, kalau tidak jangan. Nah, sekarang kita lihat yang digantung-gantung itu, yang dipasang-pasang itu, apakah ada keyakinan? Ada keyakinan? Ada keyakinan di balik itu? Atau tidak ada? Jelas. Atau itu hanya hiasan-hiasan dinding begitu? Iya. 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 Ya, jadi saya akhiri. Jadi intinya kalau ada keyakinan, ada sudah kaidah bahwa meyakini sebab padahal dia bukan sebab, maka dia adalah syirik kecil. Contoh, pakai jimat. Akhirnya, gara-gara aku pakai ini. Padahal sebenarnya tidak ada hubungannya. Kalau dia pakai baju besi, dia tangkis, dia pakai tameng, itu kan hubungan sebab akibat ada. Tapi kalau cincin terus tidak tembus, ini berarti ada keyakinan. Tidak mungkin karena ada hubungan sebab akibat, ada keyakinan. Ya, nah makanya saya tanya tadi, yang digantung-gantung itu karena hanya hiasan saja, itu ya nggak masalah, namanya juga hiasan. Mungkin mau jual buah lah atau apakah? Kalau ada keyakinan, ini yang seperti tadi siapa yang berhukum selain dari Allah dan Rasul, seperti para sahabat, saya kebetulan belajar agama. Alhamdulillah. Itu hukum yang kami belajar di 13. Namanya masalah musalah. Ada titik akhir sebagaimana ketika Muaz menjalankan lalu nanti bersabda yang kata Nabi Izrael dan kata dengan apa yang akan bersatu ketika ada orang berkata lalu pas menjaga ketika apa saya akan putuskan dengan tidak tahu apa. Kemudian mengambilkan di kamilan harus menjawab nanti Rasulullah. Bila menjadi nanti ijtihad lagi. Sebenarnya ada ijtihad. Kemudian ada namanya al-qiyas. Sebagai kata contohnya siwak. Dari sekitar sekitar ini. Sekarang rasanya juga boleh Tapi betul dalam pendalilan
berkembang. Sama misalnya awalnya ilmu kan Quran hadits, lahirlah dari Quran ada ilmu tafsir, ada usul tafsir, ada akidah, ada bahasa Arab, ada tajwid. Lahir dari hadits ada apa? Ilmu hadits, ada mustalah hadits, ada usul fikih, ada fikih, ya kan? Sama tadi kias, hanya saja tiap waktu ya. Kayaknya belum bisa kita sempurnakan. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallah bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih.